Salat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tenang. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Ya. Zikir itu banyak di Quran. Banyak. Ba'da salat kita zikir. Sunnahnya zikir ada di Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika telah tuntas Anda tunaikan salat, segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran itu zikir, karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja, surah ke-54 Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir. Hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Di tafsir Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Quran. Antum kalau sedang kurang tenang, zikir. Di kantor sedang tidak tenang, di rumah tangga, wudu, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Solusi belum datang, tapi minimal hati Anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran. Dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada bacaan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ada doa, ada istighfar. Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir, belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Nggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu, termasuk di kantor. Nggak percaya silahkan. Sedang capek kerja macam-macam, masuk ke masjid, duduk setelah tahiyatul masjid, tiba-tiba nggak kerasa kipas muter, tenang, plak, tidur aja gitu. Saya pernah ke Tokyo itu, dan diajak ke Gunma. Ini nyata. Bertemu dengan ustadz dan komunitas di sana, cerita, Ustadz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30.000 setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim. Bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang nggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Tapi Ustaz, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan. Karena itu konsolnya, Pemdanya sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur, jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 kepagian, datang jam 2 kesiangan, besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata Ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kan kalau kamu memang merasa dirugikan, saya bayar kan. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum Muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2, ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan.
Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang, apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid, sudah sholat gak bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai-sampai dipanggil oleh Pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustadz tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa nggak kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, nggak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi nggak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, nggak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu dipikirin pun nggak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita. Itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja. Payung dikeluarkan. Itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan dipikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun. Banjir. Paling macet. Ustadznya paling nggak datang, nggak jadi acaranya. Ustadznya udah nunggu duluan. Jadi nggak pas situasinya.